Untuk stres ini, Prof, kira-kira apakah ada hormon tertentu yang mempengaruhinya, Prof? Hormon-hormon itu antara lain ada yang kita sebut dengan adrenalin. Jadi dengan adanya stres akan terjadi peningkatan adrenalin, sehingga pada saat itu akan terjadi efek seperti jantung debar-debar, kemudian lebih banyak berkeringat. Kemudian ada lagi hormon yang terkait dengan stres, yaitu kortisol. Kortisol ini juga seperti itu, sebenarnya fungsinya adalah untuk menjaga kadar gula darah. Tapi pada saat kita stres, ini akan terjadi peningkatan dari kortisol. Ada lagi hormon-hormon lainnya yang cukup berperan juga, norepinefrin, itu hampir sama dengan adrenalin tadi, kaitannya juga nanti jantung akan lebih cepat berdebar-debar. Sebenarnya banyak lagi ya hormon-hormon yang mempengaruhi stres, nanti ada serotonin, dopamin, semuanya itu juga saling berkaitan. Gimana nih, Prof, cara kita mengendalikan agar hormon stres itu menjadi stabil, Prof, tidak naik, tidak turun gitu, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Kali ini kita bersama narasumber yang sangat spesial, ada Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Prof, kali ini kita membawa topik yang sangat spesial, hormon stres dan cara mengendalikannya. Ya. Baik, Prof. Kali ini kan kita membahas mengenai hormon stres dan cara mengendalikannya, Prof. Untuk stres ini, Prof, kira-kira apakah ada hormon tertentu yang mempengaruhinya, Prof? Iya, Dr. Vera. Jadi terkait dengan stres, memang pada saat kita stres ada bagian dari otak yang memproduksi beberapa hormon tertentu sehingga jumlahnya itu jauh lebih tinggi daripada keadaan tidak stres. Hormon-hormon itu antara lain ada yang kita sebut dengan adrenalin. Jadi dengan adanya stres akan terjadi peningkatan adrenalin sehingga pada saat itu akan terjadi efek seperti jantung debar-debar, kemudian lebih banyak berkeringat. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian ada lagi hormon yang terkait dengan stres, yaitu kortisol. Kortisol ini juga seperti itu, sebenarnya fungsinya adalah untuk menjaga kadar gula darah. Tapi pada saat kita stres, ini akan terjadi peningkatan dari kortisol. Nah, peningkatan kortisol yang berlama-lama ini juga akan tentunya membawa dampak buruk. Kadar gula darah kita bisa bertambah tinggi. Kalau orang punya predisposisi sakit gula, diabetes, ini semakin gawat. Kemudian juga bisa terjadi berbagai kondisi-kondisi lain seperti kondisi pembuluh darah yang tidak baik sehingga bisa meningkatkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, nanti berakibat stroke juga bisa. Ada lagi hormon-hormon lainnya yang cukup berperan juga, norepinefrin, itu hampir sama dengan adrenalin tadi, kaitannya juga nanti jantung akan lebih cepat berdebar-debar. Nah, itu biasanya kalau kita stres, hormon-hormon itu akan konsentrasinya akan meningkat dalam darah. Jadi memang ada hubungannya ya, Prof, antara stres dengan hormon-hormon tadi, ya, Prof, ya. Kemudian, Prof, apakah stres dapat mempengaruhi segala aktivitas, Prof? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tubuh kita, dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kemudian berbagai sistem-sistem organ yang ada, kalau kita stres itu bisa mempengaruhi. Nah, tergantung apakah stresnya ini hanya jangka pendek atau stres yang jangka panjang. Kalau stresnya jangka pendek, sebentar saja berbagai organ yang terlibat, misalnya organ pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah, tadi akibatnya jantungnya debar-debar. Kemudian nanti akan terjadi keringat berlebihan, kemudian mungkin perut kita mules-mules lagi saat stres, kita seperti diare, asik mau buang air besar saja, itu juga bisa. Atau juga ke daerah pembuangan, ekskresi, kita asik mau buang air kecil saja, kalau saat stres itu bisa. Kemudian juga pada saat stres, kadang-kadang kita merasa agak sulit bernafas, sebentar itu bisa. Tapi bagi stres yang berlama-lama nanti efeknya itu bisa menjadi seperti kadar gula darahnya meningkat. Nah, di situ sudah kalau stres yang berlama-lama, kemudian juga nanti akan mengakibatkan pembuluh darah kita juga harusnya jadi resistensinya itu tidak bagus sehingga nanti akan menyebabkan penyumbatan. Nah, jadi hal-hal seperti itu efek dari stres ini banyak juga banyak ya, kalau stres ini sebenarnya kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi stres ini tidak selamanya buruk. Ada stres ini yang bagus juga. Mengapa kita sebut bagus? Karena stres ini sebenarnya adalah kondisi sehari-hari yang kita jumpai.
Dimana kalau kita bisa mengatasinya, itu akan terjadi hal-hal positif seperti kita itu daya tahan kita semakin tinggi. Jadi misalnya ada orang yang setiap hari stres nih ketemu gurunya, setiap hari kena marah terus gitu ya, stres. Akibatnya dia belajar dan akibatnya dia nggak takut lagi. Jadi resiliensi atau ketahanannya juga akan bagus daripada orang yang sama sekali tidak pernah dimarahi, tidak pernah seperti itu. Mungkin pada saat menghadapi cobaan dia nanti akan lebih rentan untuk terkena gangguan. Jadi sama juga performance seseorang tidak akan meningkat kalau tidak adanya stres. Kalau kita stres, kita sebel dengan teman kita satu kantor, kita mungkin akan bersaing supaya kita lebih baik. Jadi ada motivasinya supaya lebih bagus lagi. Daripada kita yang teman kita juga biasa-biasa aja, mau bagus mau enggak, biasa-biasa aja. Toh kita prestasinya juga nggak bagus-bagus aja. Jadi stres memang ada dua macam ya Prof ya, ada yang bermanfaat dan juga yang merugikan. Ya, ada yang stres, ada yang distres kita sebut. Nah, untuk stres itu sendiri yang penting adalah bagaimana cara kita bisa mengatasinya atau beradaptasi sehingga tidak mengganggu berbagai fungsi organ yang ada dalam tubuh kita. Untuk hormon-hormonnya tadi Prof, tadi kan ada disebutkan kortisol, adrenalin sama noradrenalin. Prof ya, apakah ada hormon-hormon lain Prof yang dapat mempengaruhi stres ini? Sebenarnya banyak lagi ya hormon-hormon yang mempengaruhi stres. Nanti ada serotonin, dopamin, semuanya itu juga saling berkaitan. Dan itu semua memang nanti kalau dilihat memang akan bersama-sama mempengaruhi berbagai sistem organ yang ada dalam tubuh kita. Sehingga manifestasinya seseorang dengan orang lain juga berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih kuat manifestasinya di daerah pencernaan. Sehingga kalau stres itu asik buang air besar aja. Ada mungkin yang dia di daerah jantung yang debar-debar. Aduh saya nggak kuat jantung saya kalau seperti ini gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda juga ya Prof ya? Berbeda-beda, gejalanya juga berbeda-beda. Kemudian Prof, untuk penyebab dari stres ini Prof, apakah ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi stres ini menjadi meningkat dan menurun pada hormonnya Prof? Iya, jadi kadang-kadang kondisi kita stresnya sama, hal yang dialami sama. Tapi ada orang yang lebih rentan mengalami stres, ada yang tidak. Nah, mengapa itu bisa berbeda-beda? Ini tergantung lagi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor genetik, kemudian faktor biologik, dan faktor psikososialnya tadi. Faktor genetik di situ biasanya kalau turunannya gampang stres, hormonnya juga gampang gonjang-ganjing, itu biasanya berbeda. Faktor biologis juga pada keadaan tertentu ada orang yang memang mengalami kecenderungan untuk adanya ketidakseimbangan hormonal atau neurotransmitter zat kimia otak, itu juga berbeda-beda. Dan kemudian adanya faktor psikososial atau lingkungan, itu juga berbeda-beda. Ada orang yang mungkin karena akibat paparan-paparan dari lingkungannya mengakibatkan dia lebih kuat atau bahkan lebih terpuruk lagi sehingga dia lebih gampang menghadapi stres itu. Jadi semua itu berbeda-beda dan itu semua mempengaruhi perbedaan juga dalam regulasi dari hormon-hormon atau juga zat kimia otak yang ada. Tadi Prof menyebutkan untuk mengatasi stres ya Prof ya. Yang katanya kan kemudian gimana nih Prof cara kita mengendalikan agar hormon stres itu menjadi stabil Prof, tidak naik, tidak turun gitu Prof? Yang pertama sekali mungkin kita harus membuatnya dalam kondisi yang biasa ya. Jadi tidak terlalu naik, tidak terlalu turun, tentunya kita harus yang pertama melatih dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat atau healthy lifestyle di sini mencakup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Jadi mungkin sesibuk-sibuk apapun kita harus menyediakan diri untuk berolahraga. Olahraga ringan mungkin. Kalau olahraga yang kita biasanya nggak olahraga, kemudian tiba-tiba kita coba olahraga dan agak berat, itu bahkan akan merangsang kortisolnya meningkat ya, naik. Tapi kalau kita mulai dengan yang intensitas ringan dan kita lakukan secara bertahap, tuh otomatis dia juga akan bagus. Jadi hormon seperti kortisolnya juga terjaga ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian juga tentu saja dengan mengkonsumsi makanan. Kadang-kadang kita lupa kalau ada yang enak-enak kita mau habisin terus. Jadi ada konsumsi makanan yang seimbang, itu tentu saja perlu. Kemudian yang penting tapi sering terlupakan, istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, itu juga selalu berpengaruh. Itu dari segi fisik tadi ya, baik olahraga, makanan, kemudian juga istirahat yang cukup. Nah, kita juga harus menyediakan sarapan untuk mental kita. Jadi mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat yang kita sukai, kemudian menyediakan me time, kemudian tetap kita terkoneksi dengan teman-teman yang mendukung kita sehingga kita tetap bisa happy, bisa senang. Kemudian Prof, untuk makanan nih Prof, ada nggak makanan yang perlu dihindari Prof agar hormon stres ini tidak meningkat Prof? Sebenarnya kalau makanan secara garis besar kalau kita cukup mengkonsumsi makanan sehat itu udah
biasanya tidak meningkat hormon stresnya. Jadi ada makanan-makanan yang katanya bisa cenderung meningkatkan hormon stres atau kortisol adalah makanan-makanan yang manis-manis. Karena makanan yang manis-manis ini juga akan meningkatkan kadar gula darah juga. Dan yang ironisnya sering sekali pada saat kita stres malah kita butuh segala sesuatu yang manis-manis supaya hidup kita jadi lebih manis, katanya Dr. Vera. Kalau makannya dengan orang yang manis, Prof, Makan dengan orang yang manis ya, biasanya manis lah. Biasanya meningkatkan mood gitu Dr. Vera. meningkatkan mood ya. Iya, Prof, ya. iya. Kemudian Prof, kalau kita tadi bahas masalah makanan yang manis untuk meningkatkan hormon stres, untuk menurunkannya gimana nih Prof? Menurunkan tadi mungkin tetap prinsipnya pola makanan sehat, biasanya yang seperti dark coklat, kemudian yang tinggi prebiotik atau probiotik, juga seperti makanan-makanan seperti salmon, kemudian yogurt, kefir, apel, asparagus, kemudian juga berbagai kacang-kacangan, itu katanya lebih baik sehingga nanti kadar dari kortisol sendiri bisa relatif lebih rendah. Sebagai pertanyaan penutup nih Prof, bagaimana obat-obatan Prof untuk menurunkan hormon stres ini Prof? Sebenarnya stres ini merupakan kondisi yang sementara ya, jadi tidak sampai dia memerlukan obat-obat untuk menurunkan hormon stres. Tapi stres yang berkelanjutan itu bisa berdampak seperti depresi atau jadi kecemasan atau ansietas. Nah, dalam taraf itulah diperlukan obat-obat untuk menurunkan atau mengobati depresinya atau ansietasnya. Tapi kalau untuk stres saja biasanya kita cukup tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk kondisi itu. Jadi ya Prof, memang untuk stres ini balik-balik lagi ke pola hidup ya Prof ya? Ya. Untuk yang stres dengan depresi atau kecemasan baru memerlukan obat-obatan. Jika tidak, cukup dengan yang lifestyle tadi, pola tidur, olahraga, dan makanan tadi ya Prof ya. Kemudian juga untuk makanan tadi ada makanan yang untuk meningkatkan dan menurunkan yang perlu kita hindari ya Prof ya, agar stres kita tidak menjadi meningkat dan tidak mempengaruhi aktivitas kita. Iya, betul Dr. Vera. Nah, demikianlah podcast kita kali ini mengenai hormon stres dan cara mengendalikannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman di rumah yang ingin konsultasi mengenai stresnya dan cara mengendalikannya, atau ingin jumpa langsung bersama Prof kita, di mana ya Prof kira-kira Prof? Saya bisa dijumpai di Rumah Sakit USU hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai setengah 12. Nah, buat teman-teman yang di rumah dapat bertemu langsung bersama Prof Elmeida di Rumah Sakit USU. Demikianlah podcast kita kali ini. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.